Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan kami SCPD Channel, channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Melanjutkan video kami sebelumnya di atas KMP DLN Oasis bahwa kami sedang dalam perjalanan menuju Bima Dompu, dan kali ini kami sudah memasuki wilayah daratan Pulau Sumbawa. Dalam perjalanan kami mendiskusikan terkait kondisi alam Pulau Sumbawa khususnya Bima Dompu. Namun sebelum lanjut, kami minta kepada Sobat Inspirasi sekalian untuk bantu channel kami bisa terus berkembang dan memberikan inspirasi buat Sobat sekalian. Silahkan subscribe channel kami dan share linknya ke sobat lain agar makin banyak mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Ya, masih dalam perjalanan. Pada kali ini kami mendapati kondisi alam yang ada di Bima Dompu atau panjang perjalanan Sumbawa ini lumayan hijau ya. Jadi seperti inilah yang seharusnya kondisi alam kita, begitu ya Bang Irwan ya? Iya, betul sekali. Gimana Bang Irwan? Ya, seperti yang digambarkan oleh Bang Jamaluddin Ikraman tadi, bahwa seharusnya seperti inilah tanah kelahiran kita. Tidak seharusnya tandus, tidak seharusnya kering kerontang. Memang dulunya memang harusnya seperti ini. Nah, ini terbukti di saat musim hujan. Ini selalu tumbuh berbagai macam pohon. Bahkan tadinya pohon-pohon yang sudah kering sekarang sudah mulai hijau semua. Dan mudah-mudahan ini bisa minimal 2 tahun saja itu terjaga. Insya Allah Ya. nanti gunung-gunung ini akan menghijau kembali. Minimal 2 tahun terjaga, maksudnya gimana Bang? Tidak dilakukan penebangan, tidak dilakukan penebangan liar, tidak dilakukan penggundulan hutan untuk kepentingan penanaman jagung dan lain-lainnya. Itu seperti itu teman-teman. Tapi kan di sisi lain Bang, petani tentunya membutuhkan ladang ini kan untuk mereka menanam sesuatu yang bisa menghasilkan uang begitu. Ada bagaimana Abang memandangnya? Ya, kalau semua berprinsip seperti itu, ya kapan kita bisa menjadikan daerah kita ini untuk menjadi daerah yang hijau seperti dulu. Padahal lahan pertanian juga saya rasa masih cukup kok, asal bisa dimaksimalkan ya. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti tanah-tanah yang memang tadinya tidak punya sumber air, kan bisa saja mendapat sumber air ketika hutan-hutan kita kembali hijau kan. Nah, tentu dari sana akan ada sumber air dari hulu yang akan bisa dialirkan ke persawahan kan, jika memang bisa terawat seperti itulah ya. Dilematisnya Bang, di kala mungkin pemerintah saat ini ya mungkin secara keinginan mereka memang ingin menjaga hutan ini supaya tetap lestari. Di sisi lain juga mereka juga mungkin kesulitan untuk menghadapi masyarakat yang memang punya prinsip atau keinginan untuk tadi menebang pohon untuk dijadikan ladang seperti itu Bang. Saya rasa itu keliru juga lah kalau itu pemerintah seperti itu. Harusnya ada ketegasan. Saya sih pandangannya bukan ke arah sana Om Jamal. Saya melihat ada kepentingan politik yang luar biasa di sini. Ada pembiaran. Ada kepentingan politik. Kepentingan politik ini misalnya ketika ada larangan untuk melakukan penggundulan hutan untuk nanam jagung. Di situ kan ada sumber suara untuk kepentingan politik nanti. Nah, itu kalau petaninya diberikan itu kan artinya ada bargaining kan. Nanti kalau kamu asal pilih saya masih akan membiarkan ini lahan-lahan ini terus digarap. Dengan janji-janji semacam itu kan otomatis tergiur juga kan. Nah, mereka nggak berpikir lagi bahwa nanti akan ada banjir, akan ada kekeringan, sumber air menjadi berkurang bahkan kering. Ya seperti itu faktanya. Andaikan saja kepentingan politik itu tidak ada, artinya tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dijanjikan begitu kepada masyarakat ya. Yang mungkin masyarakat juga tidak akan memiliki akses lebih jauh lagi ke dalam hutan-hutan sehingga ini kenapa seperti itu? Kenapa di akhir-akhir ini tidak bisa seperti itu? Sedangkan dulu hutan baru berasap saja itu polisi hutan itu sudah hadir di hutan itu. Ini ada apa nih itu? Nah, sehingga memberikan efek jerak. Itu. Kalau sekarang ini, kalau kita lihat Bang di beberapa media sosial atau dari media massa lah kita baca bahwa ada reaksi dari pemerintah yang benar-benar seperti terlihat tegas di saat ini dengan cara mematikan atau mungkin menghancurkan
tanaman jagung yang udah terlanjur ditanam oleh para petani, di mana ini mungkin untuk memberikan efek jera gitu ya, untuk mengusir para petani dari ladang yang dimaksud. Itu abang lihatnya bagaimana bang? Terlalu tegas boleh, tapi mestinya itu kalau tadinya itu ada tanaman yang sudah ditanam, mestinya diberikan kesempatan ya untuk menyelesaikan tanaman itu. Diselesaikan dulu gitu ya. Diselesaikan dulu karena ada terlanjur ditanam. Nah, lalu selanjutnya baru diberikan ultimatum, semacam itu, agar tidak melakukan pengulangan lagi ataupun penanaman kembali di musim berikutnya. Tentu sambil dicari solusi terbaik lah apa yang mesti dilakukan. Tapi kalau untuk langsung menghajar dan mematikan tanaman yang sudah berjalan, saya rasa itu kurang elok juga. Kurang elok ya, artinya udah terlanjur dimulai begitu ya, dan malah petani malah merugi berdobel begitu ya. Kan sudah terlanjur untuk menanam, meminjam uang. Tapi ada fakta lain yang saya dapat juga, ya. Itu sebetulnya juga udah dilakukan himbauan katanya. Oh udah ya, udah dilakukan himbauan. Oleh pemerintah. Jadi sebelum dilakukan penyemprotan ataupun mematikan tanaman itu, fakta lain yang saya dengar itu sudah dilakukan peringatan, sosialisasi sebelumnya agar ini jangan lagi, ternyata diulang lagi. Nah itulah fakta yang terjadi. Nah tapi untuk kebenaran dari itu semua, wallahu alam ya. Mudah-mudahan kedua-duanya, baik pemerintah maupun rakyat, warga kita masih bisa sama-sama bisa untuk saling menjaga ya, memberi pemahaman di antara satu sama lain, sehingga tidak saling merugi, dan tentunya semua berbahagialah di atas tanah yang makmur ini. Jadi diberdayakan, dimanfaatkan tanpa harus merusak begitu bang ya. Baik. Untuk perbaikan nih bang, saat ini kan kita udah sama-sama tahu tuh bagaimana tingkat keparahan dari kegundulan hutan dan gunung yang ada di Bima Dompu dan Sumbawa lah pada umumnya gitu ya. Butuh berapa lama nih kira-kira untuk mengembalikan kepada ya mungkin seperti yang diharapkan kita semua lah, menjadi hijau kembali, kembali ke habitat seperti semula begitu. Saya pernah membaca satu artikel di negara Argentina atau apalah ya, atau kalau nggak salah ya, di Brazil ya, di Brazil. Jadi ada seorang suami istri, hutan itu gundul, kan? Dalam waktu 10 tahun, mereka menanam kembali itu hutan yang tadinya hampir coklat, penuh dengan bebatuan dan tanah. Dalam 10 tahun mereka mampu mengembalikan itu semua, dan alhamdulillah itu gunung menjadi hijau kembali. Nah saya rasa di tanah kita ini juga akan bisa dilakukan hal yang sama. Jangankan 10 tahun, coba kita pulang, atau ini coba lihat sekarang ini kan, ini nggak sampai 2 tahun, di musim hujan saja mereka sudah hijau seperti ini kan. Coba lihat tuh, seperti itu. Ya, jadi butuh komitmen yang kuat ya, antara pemerintah, masyarakat gitu ya, dan 2 tahun tahap awal, jadi bertahap. 2 tahun tahap awal, tahap pembiaran, dibiarkan tumbuh dengan sendirinya begitu ya. Kita bisa lihat di situ. Baru nanti disambut lagi hujan berikutnya, tumbuh lagi, tinggi lagi pohonnya. Apalagi mungkin dibarengin dengan menanam pohon-pohon yang memberikan nilai lah, atau ada produktif lah begitu untuk masyarakat. Harus seperti itu. Nah, pohon produktif itu juga tidak bisa tumbuh dengan cepat juga. Nah, mestinya ada di sekitarnya itu tanah yang sejuk. Nah, tanah yang sejuk ini kan didapati juga dari adanya tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya kan, gitu. Nah, di kiri kanan kita nih sobat inspirasi, kita lihat ini kalau ini memang lahan yang wajar mungkin ditanamin jagung ya, karena memang ada di dataran begitu ya. Tapi yang sangat disayangkan itu adalah di mana petani sampai benar-benar membabat gunung yang tingkat kelerengan itu, tingkat kemiring itu sangat miring, curam begitu ya. Dan ini itu yang beresiko untuk menghalangi aliran air dari atas sana. Jadi akhirnya risiko banjir itu hampir setiap tahun ya di Pulau Sumbawa ini. Bahkan kemarin bisa 7 sampai 10 kali kemarin di Kota Bima sendiri. Bang, terus ini kan kegiatan atau kegiatan yang memang sering dilakukan oleh berbagai macam LSM, termasuk dari komunitas maupun personal lah, memiliki kepedulian terhadap penghijauan ataupun keberlangsungan kondisi alam jadi lebih baik gitu ya. Itu kan lumayan gencar tuh kalau menurut saya, termasuk kita sendiri juga menjadi pegiat dari hal seperti ini gitu ya.
dirasa sia-sia nggak sih Bang terhadap apa yang udah dilakukan, tapi pada kenyataannya apa yang udah kita tanam ya mungkin hanya sebagian kecil saja yang akhirnya berhasil tumbuh dan bisa kita lihat hasilnya begitu Bang? Ya kalau dirasa sia-sia sih bisa saja, cuma kan kita nggak boleh patah semangat untuk itu. Kita terus memberikan edukasi, pemahaman bahwa ini perlu dilakukan gitu, walaupun ujung-ujungnya hanya tumbuh beberapa pohon saja. Ya mudah-mudahan bisa dijadikan contoh oleh kita semua, oleh warga dan yang lainnya, untuk bisa terus menanam lah seperti itu, pohon-pohon seperti itu. Dan walau dengan jangka waktu yang cukup panjang tentunya, kita tetap berharap ada kemauan untuk bergerak sama-sama dan merubah mindset kita untuk melakukan penghijauan kembali. Baik, gitu Sobat Inspirasi, sepanjang perjalanan ini kami sempat ngobrol saja bahwa kami memang merasa sangat miris sekali dikala pulang di saat musim hujan yang memang terlihat sejuk seperti ini, tapi ini semacam seperti kamuflase sesaat saja dimana akan hilang sirna begitu musim hujannya menghilang begitu. Dikala kita datang pada saat musim kemarau luar biasa panas, dan bahkan kota Bima pun pernah dijuluki sebagai kota terpanas yang ada di Indonesia begitu ya. Itu adalah bentuk hasil atas apa yang memang dilakukan secara jamaah gitu ya, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah yang dalam hal ini mungkin belum melakukan tindakan preventif ataupun hal-hal yang lebih ekstrim gitu di dalam hal menegakkan supaya ya hutan ini harus kita sama-sama jaga begitu ya. Ya, betul. Sembari kita melanjutkan diskusi, Bang Irwan tolong bantu bacakan beberapa ayat Al-Quran yang biasa kami dengar pada saat Bang Irwan mengimami kita sholat deh. Oke Om Jamal, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah, terima kasih Bang Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Masya Allah, terima kasih banyak Bang Irwan sudah menemani perjalanan kita dengan tadi kita diskusi hal-hal yang positif, lalu disuguhkan dengan suara lantunan indah suaranya membacakan beberapa ayat Al-Quran luar biasa nih. Jadi heningnya di dalam mobil kita ini, nih lihat di belakang Sobat Inspirasi pada ketiduran mendengarkan suara Bang Irwan nih. Nih ada Bang Gian. Biar berkah perjalanannya. Biar berkah, terus paling belakang sana nggak kelihatan. Oke, kembali lagi ke poin yang tadi kita diskusikan Bang Irwan terkait kondisi yang kita sama-sama lihatlah di Bima dan Dompu serta Pulau Sumbawa pada umumnya begitu ya.
saat ini kan kita salah satu tujuan kita pulang kan ini mau melakukan penanaman, walaupun mungkin kita nggak sempat ikut ya karena terlambat ya begitu ya. Hari ini harusnya. Tapi kita berharap aksi penanaman yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Mbojo Hijau Kembali di daerah Wawo itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya pohon-pohon yang ditanam pun bisa tumbuh mekar sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya. Nah, Sobat Inspirasi, bisa kita sama-sama lihat ini di gunung yang mungkin ada tampak di sini terlihat sangat licin ya, gundul sekali, glowing bahkan kalah kepala saya Bang Iwan ya. Sebentar, oke. Nah, seperti itu tuh Sobat Inspirasi, udah nggak lagi kelihatan pohon-pohonnya. Kalau musim hujan. Ya. Bang Irwan, sebenarnya tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini nih terlambat nggak sih menurut Bang Irwan? Tidak ada kata terlambat, yang penting ada kemauan, beri pemahaman yang cukup. Kemudian ada upaya lain sebetulnya, yaitu dengan mengembangkan usaha-usaha lain lah yang bisa diperdayakan kepada warga seperti itu, buka peluang usaha yang cukup. Ya, mungkin ada pendagangan lah seperti itu. Berarti yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang kali ya? Ya, kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah juga. Kita nggak boleh terlalu bergantung pada pemerintah. Kita ini harus sama-sama mau bekerja dan mau berjuang, mau membangun kota kita, daerah kita tercinta ini. Jadi kita tidak boleh fokus kepada pemerintah. Kita tidak boleh terlalu berharap pada pemerintah. Sudah saatnya kita bangkit dengan berbagai upaya kita juga lah. Apa sih, kita ini terlalu berharap pada pemerintah itu juga tidak boleh. Nanti jangan sampai karena kita nggak mampu akhirnya pemerintah juga disalahkan, ya tidak boleh juga seperti itu. Mungkin bisa dialihkan ke potensi perikanan yang dimiliki mungkin Bang. Nah, itu salah satu tadi. Cuma kan memang itu butuh dukungan ya. Secara regulasi, secara apapun itu memang ada apa namanya, harus ada pemerintah lah yang ikut terlibat di dalamnya. Ya mungkin membuka akses keluar untuk dijual belikan di luar sana, seperti itulah. Ini masih sangat terjaga kelestariannya Bang ya. Ya, kalau di lereng sebelah sini masih terlihat lestari ya. Kalau di sebelah situ udah kelihatan ada gubuk petani ya, berarti dari ini kali ya. Sebelah sana. Mungkin kita nanti bisa lewati ini kan kita akan turun. Nah, mungkin sebelah sana. Sepertinya memang satu sisi udah dijamah oleh manusia untuk dijadikan ladang yang kan ya. Baik. Oke Sobat Inspirasi, kita saat ini ada di Nangatumpu, tepatnya di Kabupaten Dompu. Kita dari perjalanan tadi dari Sumbawa menuju ke Bima, dan kita udah melewati satu spot yang menurut kami masih sangat terjaga kelestariannya begitu ya. Sepanjang perjalanan dari awal masuk desa Nangatumpu tadi sampai di sini, spot ini kita masih sangat bisa melihat hutan-hutannya, gunung-gunungnya masih sangat hijau. Walaupun di beberapa sisi memang udah terlihat kegundulan dan terisi oleh jagung begitu Bang Irwan ya. Dan nanti kita akan melewati lagi satu spot lagi, yaitu daerah Madapangga. Itu masih akan terlihat lestari seperti ini. Sama, tidak terjamah juga begitu ya? Iya, sedikit ada terjamah. Mudah-mudahan sih kita berharap titik-titik yang seperti ini makin banyak lagi yang dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat ya, supaya kita bisa menikmati dan anak cucu kita pun nanti masih bisa menikmati lah begitu alam indahnya Bima Dompu begitu ya. Betul. Oke dah Sobat Inspirasi, kita lanjut lagi ke perjalanan menuju ke Bima ya. Nanti kita akan tampilkan juga yang di Madapangga. Sip. Inilah kawasan kedua yang tadi kami sampaikan, wilayah area gunung dan hutannya masih lumayan terjaga lah begitu ya dari jamahan manusia begitu. Di sepanjang jalan ini baik musim hujan maupun musim kemarau selalu terasa asri, segar dan hijau terus daunnya. Mata air juga masih terus mengeluarkan airnya tanpa kering mungkin sepanjang tahun ya. Terlihat di kiri kanan jalan pepohonan besar masih sangat terawat dengan baik, tidak dijamah, tidak ditebang oleh manusia ya. Masih lestari. Kita tentunya berharap area seperti ini masih tetap terjaga dan mungkin
muncul mungkin area-area baru yang kurang lebih terjaga kondisi seperti ini. Di sini ada salah satu wisata pemandian, namanya Taman Wisata Alam Madapangga. Di sini sana ada kolam renang yang sumber airnya langsung bersumber dari mata air ya, mata air Madapangga. Ini lokasi kedua yang menurut kami hutan gunungnya masih terjaga begitu ya, setelah tadi di Nangatumpu. Tentunya masih adalah area-area lain yang masih terjaga seperti ini, cuman yang sejauh perjalanan yang tertangkap oleh mata kamera kami hanya 2 wilayah ini saja yang masih asri begitu. Demikian liputan perjalanan kami dan saksikan konten podcast kami berikutnya. Terima kasih. Oke.